Assalamualaikum. Kali ini aku ingin memperagakan cara merajut motif yang sedang aku buat pada tas yang sedang aku buat, kombinasi dari dua jenis teknik dan dua jenis bahan. Yang pertama itu adalah dari bungkus saset bekas minuman kemasan kopi. Nah, berikutnya dikombinasikan dengan rajutan karena aku tuh suka dengan rajutan. Jadi sedang aku desain untuk dikombinasikan dengan rajutan. Nah, aku akan memperagakan cara aku membuat motif dari rajutannya itu biar mirip dengan motif daripada sasetnya itu, yaitu biji-biji kopinya itu yang memerah. Nah, akan aku peragakan cara membuatnya. Nah, ini dari dekat motifnya itu. Nah, ini adalah motif dari sasetnya itu. Nah, ini motif rajutan yang aku buat. Di sini kan ada 4 biji kopi. Nah, ini aku coba bikin 4 biji kopi dan daun-daunnya. Di sini aku memakai benang polyester, poly glitter yang aku pakai. 3 warna. Satu dasarnya yaitu warna off white dan warna shocking pink untuk biji kopinya dan hijau untuk daunnya. Nah, di sini pertama aku buat, setelah kita menentukan posisi motif yang akan kita buat. Nah, yang pertama dibuat adalah daunnya. Ini posisi yang paling pertama daun. Kemudian nanti kita stop pakai warna hijaunya, kita mulai pakai warna pinknya untuk membuat biji-bijinya, lalu kita akhiri dengan daun lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita karena mau mulai membuat daun, kita ambil benang hijaunya. Nah, aku mulainya itu di tengah-tengah dari DC terakhir ya. Jadi kita ambil, dimasukkan jarum seperti ini pada tengah DC nya, lalu kita yarn over, ambil benang hijaunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat chain 4. 1 2 3 4. Nah, kemudian kita mundur beberapa stitches dan turun ke bawah untuk supaya posisinya daun seperti ini. Bebas aja sih, dan juga besar daunnya juga bebas aja. Jadi sesuaikan aja. Ini karena saya mundurkan ke sini, mundur 1 2 3 dan turun di bawahnya sini. Kita masukkan benang jarum di sini. Kemudian kita ambil benangnya. Kita ambil stitchesnya seperti ini. Kemudian kita buat 1 chain lagi. Nah, terus kita pertama ini daunnya, pertama aku bikin SC pada stitch yang kedua dari hook. Seperti ini. Kemudian HDC ya. Saya daunnya ini hanya selebar HDC aja. Nah, HDC di stitch berikutnya, lalu kemudian HDC 1 lagi di stitch yang sama, supaya daunnya sedikit melengkung.
Dan ini juga bebas aja sih bentuk daunnya. Kemudian kita HDC lagi di stitch berikutnya, dan HDC lagi di stitch yang terakhir di awal tadi. Nah, sekarang posisi stitch kan di atas dari HDC nya ini. Nah, saya akan turunkan ke bawah posisinya, yaitu dengan cara buat satu change, kemudian slip stitches di bawah sini, di pangkal dari bisa juga di tempat tadi keluar dari DC yang dasar, slip aja situ, slip stitches. Nah, jadi pindahkan posisinya ke bawah seperti ini. Kemudian saya buat lagi daun yang berikutnya. Nah, daun ini lebih pendek lagi dari yang pertama. Kalau tadi kan kita 4 chains, tapi setelah di slip kita tambah 1 chains. Kalau ini 4 chains aja, 3, 4. Nah, kemudian SC di chains yang kedua dari hook, kemudian HDC pada stitch berikutnya, HDC lagi di stitch yang sama, lalu HDC pada stitch berikutnya, terakhir nih untuk daun yang kedua. Nah, seperti ini sudah jadi 2 daun. Nah, sekarang posisi stitchnya ini pindahkan lagi ke dasar dari daunnya tadi, yaitu dengan cara yang seperti tadi. 1 chains, lalu slipkan di dasarnya, slip stitches ya, jadi tidak menambah tinggi dia. Nah, sudah pindah dia posisinya ke bawah. Nah, ini kita tarik panjang karena kita akan skip dulu ini, selesai dulu daun, skip. Nah, sekarang kita mau mulai membuat bijinya. Nah, kita butuh untuk dasarnya, tempat untuk membuat bijinya itu. Nah, kita mulai ambil yang dasar, benang dasar. Kita butuh DC berikutnya, 1 DC aja. Ini posisi stitches yang daun kita biarkan di depan, biarkan depan. Nah, terus kita bikin DC, 1 DC pada stitch berikut dari dasarnya itu. Yang tadi kan ini udah nih, tempat daun tadi, tempat dasar daunnya ini udah. Nah, kemudian di stitch berikutnya kita bikin DC di sini 1 aja. Nah, kemudian kita tariknya supaya nggak lepas aja. Nah, sekarang kita mulai membuat motif buah. Nah, kita ambil benang warna pinknya, mulainya sama seperti yang daun tadi, yaitu di tengah DC dasar. Kita ambil stitchnya untuk warna pink seperti ini. Kita bikin change 2. Nah, setelah itu di sini kita pakai teknik seperti untuk bikin bubble stitches, atau corn kali ya, 4 kali ya. Nah, jadi yarn over tadi sambil nih 1, biarkan, kemudian yarn over untuk yang kedua, biarkan, kemudian yang ketiga, biarkan, terakhir yang keempat. Nah, setelah itu yang ini proses dari DC yang 4 ini yang terakhir kita satukan,
yarn over, tarik semua. Nah, setelah itu kita supaya dia membuat bulat seperti ini, kita slip stitcheskan pada dasar DC nya itu seperti ini, slip stitches supaya dia melengkung, membulat lah, hampir membulat sih, walaupun nggak persis bulat. Nah, setelah itu sekarang kita mau buat biji yang kedua, yaitu yang ini. Nah, itu posisinya itu di dasar yang di bawah ini tadi, yaitu ini, di posisi sini, di posisi yang ini. Nah, untuk caranya supaya stitchnya isi bisa pindah ke situ, kita slip stitcheskan aja, putar dikit ininya, kita masukkan, kemudian kita slip stitches satu kali di sini, terus turun lagi supaya dia berada di tengah dari DC nya di sini, ya kan. Ini. Nah, kemudian kita buat sama seperti tadi, 2 chains dulu, kemudian kita bikin bubble stitches 4 ya. Satu, 2, 3, 4. Lalu kita selesaikan yarn over, keluarkan semua. Nah, selesai satu, lalu kita selipkan lagi di dasar agar dia timbul slip stitches saja. Nah, jadi udah biji yang kedua. Nah, sekarang kita mau bikin biji yang ketiga, yaitu posisinya di depan daripada biji yang kedua, depan dasar depannya, yaitu di sini ya, depannya kan ini tadi yang di sini, sekarang yang di sini. Caranya seperti tadi, kita selipkan jarum ke posisi yang kita akan tempatkan, lalu slip stitches. Nah, sudah di posisi depan, kemudian kita bikin sama seperti yang tadi. Kita bikinkan sama 4, ini baru ada 3, 4. Nah, kemudian kita selesaikan yarn over, keluarkan semua stitches. Nah, sekarang kan udah jadi, yang ketiga hampir jadi. Nah, kita slipkan stitches, tapi kalau yang tadi kan di slip stitches kan di bawah. Nah, ini karena kita mau bikin lagi yang berikutnya adalah di atasnya, jadi kita slip stitchesnya ke atas aja, ke pangkal dari DC dasar. Nah, kita slip stitches di situ. Nah, seperti ini. Nah, ini kita selesai, tarik aja ini seperti ini, stitchnya supaya tidak lepas. Nah, sementara kita kan kalau mau bikin yang biji yang berikutnya ini,
di depannya. Sementara di depan kan belum ada dasar DC yang dari dasar. Nah, perlu kita bikin dulu. Makanya ini tadi saya tarik dulu karena kita stop dulu sementara, biarkan semua benangnya di depan. Nah, kita ambil yang dasar. Nah, ini kan tadi kita biarkan panjang karena supaya tidak lepas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kan kita perlu nambah. Ini saya buatnya 2 DC dari yang biji pertama. Yang satu tidak diisi. Nah, yang kedua nanti akan diisi. Jadi kita bikin 2 DC. Nah, ini saat kita mau bikin yang DC pertama, persis di atas yang ini tadi, di atas stitchnya itu. Nah, ini supaya kita ini jangan lepas, kan harus kita kunci dia sebetulnya kan. Nah, cara menguncinya itu kita masukkan aja jarumnya ke lubangnya, kemudian kita tarik dengan sendirinya dia akan terkunci. Nah, setelah itu kita buatlah DC-nya kan, seperti biasa kita bikin DC. 1. Nah, ini kan sekarang dia udah pindah posisinya di belakang karena tadi setelah kita kunci, ya kan, gitu. Nah, sekarang kita bikin DC yang satu lagi untuk tempatnya, mau bikin biji yang terakhir. Nah, seperti ini. Ini kita skip dulu, jadi tarik yang panjang biar nggak lepas. Nah, sekarang kita pakai lagi benang yang warna pinknya, masuk lagi di tengah dari DC-nya, sama seperti yang pertama tadi. Kita bikin 2 chains, kemudian kita bikin bubble 4. Nah, ini udah 4, kita selesaikan. Nah, lalu kita slip stitches sama seperti yang tadi, di bawah aja slipnya. Nah, seperti ini. Tarik aja dia. Nah, sudah selesai 4 motif bijinya. Lalu kita bikin dasar untuk stitches berikutnya. Nah, kita bikin seperti biasa bikin DC, tapi ini supaya kita kunci buah yang terakhir itu, stitches buah yang terakhir. Jadi kita masukkan aja jarumnya ke loopnya itu, kemudian kita bikin stitch berikutnya di stitch berikutnya, ini DC berikutnya seperti ini. Ini biarkan aja yang pink setelah dia termasuk itu, biarkan saja seperti ini. Nah, bikin DC seperti biasa, bikin aja 2 karena kita setelah ini kita mau bikin daunnya, daun berikutnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau bikin daun yang ini seperti ini. Nah, caranya kan tadi kita terakhir daunnya ini sudah kita pindah posisi ke bagian bawah, udah di slip stitches ke bagian bawah, ke bagian dasar daunnya. Sekarang kita daun untuk kita mau bikin kan di depan dari biji yang terakhir, biji yang terakhir yang keempat. Nah, untuk pindah ke posisi seperti itu, kita buat aja chain 3 slip stitches saja pada dasar yang di atas bijinya. Kemudian kita, karena kita mau bikin daunnya di depan, yaitu kita
perlu posisi dasar yang di depan dari bijinya ini tadi. Nah, untuk memindahkan posisi stitchnya ini kita bikin lagi change 2. Nah, kemudian kita slip stitches pada dasarnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini saya bikin daunnya sama dengan yang pertama tadi, panjangnya kira-kira. Cuman ini kan kalau tadi kita di posisi awalnya di stitches yang salah satu stitch ini, kemudian kita mundur. Nah, sementara ini kita maju. Nah, jadi caranya seperti ini. Buat dulu 4 change. 1, 2, 3, 4. Nah, kita selipkan pada maju di salah satu stitches yang sesuai dengan panjangnya daun yang mau kita buat. Jadi kita hitung ke depan maju kira-kira 4, kemudian kita slip stitches kan di sini. Nah, karena kita ini maju, berarti kan kita untuk balik membuat daunnya itu kan berarti kita mundur. Nah, posisi terpaksa harus kita putar, ya kan, karena nggak mungkin kita jalan mundur kan, menyerajut nggak mungkin jalan mundur, berarti kita jalannya dari posisi belakang. Jadi slip stitches kan di sini. Nah, terus kita tambah dulu 1 change seperti ini. Nah, kita sekarang jalannya ke sini kan, kita mau buat daunnya itu ke arah sini. Nah, bikin dulu seperti yang daun tadi, SC pada change kedua, lalu DC di sini 2 DC pada stitch berikutnya. Oh, maaf, bukan DC tapi HDC. 2 HDC pada stitch berikutnya. Kemudian 1 HDC pada stitch berikutnya. Lalu 1 HDC lagi pada stitch berikutnya. Yang terakhir. Nah, kemudian kita mau bikin daun yang kedua. Daun kedua, nah ini pindah dulu posisinya ke bawah sini untuk mulainya daunnya. Jadi kita buat 1 chain, lalu kita slip stitches ke bawah di dasar. Nah, setelah itu baru kita bikin change 4. Kenapa saya bikin hanya HDC? Karena ini kan benang poli ini besar. Jadi kalau DC terlalu tinggi dia, jadi terlalu terlihat besar daunnya. Nah, kita bikin SC. Kemudian HDC pada stitch berikutnya 2 HDC. Lalu HDC pada stitch terakhir. Nah, kemudian kita pindahkan lagi posisi ke bawah, 1 change, slip stitches di bawahnya. Nah, selesai. Nah, selesai daun. Nah, kita putar lagi posisi, karena kan sebetulnya kita kerjanya seperti ini. Nah, sudah selesai satu rangkaian motif biji
Ya, ceritanya ini adalah biji kopi supaya menyesuaikan dengan sasetnya. Nah, setelah ini kita akan buat motif yang rangkaiannya sama, satu klaster ini untuk di posisi berikutnya. Nah, untuk berikutnya itu kita berarti harus jalankan yang dasar. Nah, saya kalau membuat dasar yang menggunakan lebih dari satu benang, tidak semuanya tidak saya selipkan benang yang tidak dirajut mengikut pada setiap stitches, karena kalau setiap stitches itu bisa terlihat, apalagi ini kan stitchnya itu adalah DC lebih renggang, jadi kalau di pas posisi dia nyelip seperti ini sedikit terlihat. Nah, jadi supaya tidak terlalu terlihat, jadi tidak di semua dasarnya saya selipkan benangnya. Nah, jadi kira-kira misalnya setelah 5 stitches nanti baru kita selipkan. Nah, tadi kan hampir kepegang benang hijau. Tadi kan kita benang hijau kan terakhir stitchnya ini belum terkunci. Nah, supaya terkunci seperti yang sebelumnya, tinggal saat membuat dasarnya itu diselipkan aja loop yang terakhir dari yang warna hijau itu, masukkan jarumnya sebelum kita yarn over. Bisa setelah yarn over atau sebelumnya, tergantung aja. Nah, baru kita yarn over, kita mulai bikin. Nah, tadi kan terakhir ini di DC sini, sekarang kita mulai yang bikin berikutnya. Nah, cara menyelipkannya itu benang tuh kita yang tidak kita rajut, kita bawa ke depan, lalu baru kita ambil benang seperti ini. Nah, selesai. Nah, untuk yang stitches, beberapa stitches berikutnya sampai di posisi yang akan kita bikin itu tidak diselipkan dulu benang, yang 2 benang ini tadi yang tidak pakai, kita bikin aja. Ini misalnya kan 1 2 3 4 5. Nah, yang berikutnya baru kita ambil lagi. Nah, saat kita mengambil benang yang untuk kita selipkan, untuk kita kaitkan, itu jangan terlalu ditarik. Jangan terlalu ditarik, tapi jangan juga terlalu dibiarkan terlalu longgar. Kira-kira kalau dia stretching, pas saat ini stretches dia masih bisa seperti ini. Nah, jadi tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu ketat. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, seperti ini motif yang sedang saya buat. Oh ya, ini mengenai daun yang bagian posisi atas ini, makanya masih tidak ada terkait kemanapun, karena rencana saya baru akan saya kaitkan setelah row berikutnya dibuat. Saat membuat row berikutnya baru ini nanti akan dikaitkan, jadi biar dia diam. Kalau yang benang pertama tadi kan kita kaitkan dulu di row bawahnya, jadi dia terkait. Kalau ini karena berhubung mau dikaitkan ke row yang berikutnya, jadi lepas dulu sampai nanti dibuat row berikutnya. Nah, sekian tutorial cara membuat motif biji-biji kopi. Semoga
bermanfaat, semoga jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.